Halo Mas, Halo, halo, Mbak Sania. Apa kabar? halo Pak. Baik. Suara aku masuk dengan jelas apa gimana nih? Sudah jelas, mantap. Oke, oke Mas Vincent, apa kabar nih? Lagi di mana sekarang? Baik-baik. Kebetulan lagi habis meeting nih di sekitar Jaksel situ, Senopati, Senopati, sekitar situ. Oke, habis meeting ya, dan tetap menyempati untuk ngobrol-ngobrol bareng aku hari ini. Iya, iya, Oke, iya, mungkin iya. sebelum aku mulai nih Mas, aku mau ngasih, kita jadi punya jargon gitu Mas. Jargonnya Oke, itu ketika aku bilang semangat pagi, Mas Vincent harus jawab pagi, pagi, pagi dengan semangat pastinya. Walaupun sekarang udah malam, tapi semangatnya tetap semangat pagi ya. selamat pagi. Siap, siap. Oke, ini aku mulai aja langsung ya. Semangat Oke, pagi. pagi, pagi, pagi. Oke, Yes. mantap. Oke, jadi ini Mas Vincent lagi live dari daerah Jaksel ya. Iya, iya. Walaupun kita virtual, tapi tetap dapat memberikan informasi-informasi menarik ya. Siap, siap, siap. Oke. Ini saya lagi di Nur Corner namanya. Ini punya restonya punya istrinya Bang Sandi ya, istrinya Bang Sandi. Ah, Bu iya, Narsyana iya. punya. Oke, aku tahu tuh, Situ. tapi belum sempat mampir. Oke, sebelum Oke. aku ngobrol, aku mau Ya, ya, nginfoin ya. dulu untuk teman-teman The Next Step, kalau misalnya nanti di akhir acara itu aku akan milih dua penanya terbaik untuk mendapatkan merchandise dari The Next Step. Jadi banyak-banyak nanya aja nih, kalau misalnya kalian penasaran nanti boleh tulis di kolom komentar, karena nanti akan aku bacain pertanyaannya dan dikasih ke Mas Vincent. Oke. Oke, Mas Vincent. Mas Vincent, mungkin boleh dong nih, kan tadi aku udah sedikit membaca profil singkat dari Mas Vincent. Tapi Ya, dijelasin lagi nih, mungkin lebih detailnya lagi sebenarnya Mas Vincent ini bergerak di bidang apa sih startupnya, dan juga Mas Vincent sendiri kenapa Mas Vincent sendiri tuh mulai terjun ke startup itu dari kapan? oke. Ya, sebelumnya semangat pagi teman-teman semuanya. Wah, kalau di Next Dev harus semangat pagi Hmm. ya. Saya juga ngomong-ngomong alumni Next Dev juga, Mbak Sania. Hmm. Jadi saya waktu itu ikut Next Dev itu 2019 kalau nggak salah 2019 sebelum pandemik ya. Gitu. Jadi saat ini saya menjabat sebagai founder dan CEO dari Bishare. Bishare ini adalah sebuah platform securities crowdfunding yang sudah berizin di OJK. Kita bantuin UMKM untuk bisa mendapatkan pendanaan ekspansi dengan cara sharing kepemilikan saham, obligasi ataupun sukuk kepada masyarakat di seluruh Indonesia gitu. Jadi kita dulu saya sebenarnya bikin di share ini dengan misi untuk gimana caranya kita bisa bantuin UMKM secara gotong royong gitu dengan cara patungan gitu ya. Dulu saya patungan sama teman-teman, kemudian ya kan namanya uang sendiri kan terbatas juga gitu ya. Nah, dari sana kepikiran gimana caranya kita bantuin UMKM dengan cara kita ajak seluruh masyarakat Indonesia juga bisa ikutan dan lebih banyak bisnis UMKM yang bisa kita bantu gitu. Nah, akhirnya kita bikin yang namanya Bijar ini dari tahun 2017 sebenarnya ketemu co-founders, tapi starting 2018 di bulan Maret. Kita baru ulang tahun juga di tanggal 2 Maret kemarin, 2018, kita Wah, sekarang udah 4 wah, tahun. Gitu. Jadi ya sempat diinfokan juga di tahun 2020 masuk ke Forbes Top 1030, kemudian juga sempat belajar di Alibaba e-founder fellowship tahun 2019. Ya belajar lah gimana caranya Alibaba dari nol waktu itu ngebangun startupnya gitu ya sampai jadi Alibaba sebesar sekarang, dan juga saat ini juga masih menjabat juga sebagai wakil ketua umum di Aludi, itu asosiasi untuk khusus layanan ulun dana di Indonesia gitu. Jadi kurang banyak juga bisa sharing-sharing juga kepada teman-teman tentang dunia investasi, karena saya sendiri juga backgroundnya investor juga di berbagai bisnis gitu ya sebelum di Bishare. Kira-kira seperti itu Mbak Hasan ya. oke, wow, menarik banget ya berarti Bizar ini. Bizar berarti ada dari tahun 2018 ya, Mas? Bener Ya, nggak kalau aku nggak salah? 2018 gitu. Saat ini kita sudah invest ke Oke. 73 bisnis, totalnya 95 miliar ya yang kita udah investasikan. Wow, Dengan keren. total investor itu ada 140 ribu di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Kita udah generating omset itu dari portfolio kita sekitar 130 miliar saat ini, dan udah distribusi dividen hampir 8 miliar kepada para Wow. investor kayak gitu. Wah, menarik banget nih kalau ngomongin dividen dan lain sebagainya. Ya, Mungkin ya, aku ya. juga penasaran nih, Mas. Kebetulan aku Ya. ini baru mulai investasi, tapi belum yang terlalu luas ya. Jadi Mhm. masih baru banget masuk nih dan masih belajar banget. Mungkin boleh Ya. ceritain dong, di Bizar ini sebenarnya investasi apa sih dan layanan apa aja yang Mhm. ditawarin? Oke. Nah, jadi Bishare ini kita platform tadi urun dana.
melalui Hmm. penawaran efek berbasis teknologi informasi. Jadi kasarannya itu kita ini simpelnya adalah kita ini bursa efek gitu ya, tapi buat UKM dan franchise gitu ya. Yang tadinya kalau UKM itu kalau mau cari pendanaan kita tahu 50% UKM Indonesia itu kebutuhan pendanaan itu mereka terkendala lah gitu ya. Ada 1.000 triliun yang nggak terserap di perbankan. Nah, di sini kan UMKM ini butuh alternatif gitu ya untuk bisa mendapatkan pendanaan. Nah, di sini bisa hadir untuk bisa menyemanani antara investor yang memang mereka mau invest punya dana lebih dengan UKM dan franchise terbaik di Indonesia untuk kita bisa bantu pendanaannya gitu. Saat ini kita juga udah masuk ke startup juga, jadi ada kerjasama dengan salah satu anak perusahaan Telkom juga, MDI Ventures, untuk kita bikin untuk startup investment kayak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah kita demokratisasi investasi yang tadinya hanya untuk kalangan menengah atas aja yang bisa invest miliaran ratusan juta, sekarang kita bisa invest ke kayak franchise seperti Soselli, Alfamart gitu ya, kemudian juga saat ini lagi buka Zenbu, restoran Jepang gitu ya, ataupun kita juga ada bakso rusuk, Dawet, Kemayu UKM di Yogyakarta. Ini kita bisa invest patungan mulai dari 1 juta gitu. Kita patungan sama Survei Indonesia. Bishare ini yang bantu untuk distribusi laporan keuangan sama dividennya otomatis by system setiap bulannya gitu. Jadi kita nggak usah Hmm. capek-capek gimana cara ini ngecek bisnisnya, itu semuanya dalam aplikasi Bishare gitu. Jadi nanti kalau Mbak download, teman-teman juga download aplikasinya, itu bisa langsung pilih nih bisnis apa yang mau diinvest, kita siapin Hmm. legalitasnya seperti apa, kemudian prospektus finansial seperti apa. Jadi ketika udah lihat baru oke, saya mau invest nih ke bisnis, misalkan tadi ada bakso rusuk di Hmm. Bogor gitu ya. Nah, itu kita bisa pilih sendiri tuh gitu ya, mau invest berapa, dan nanti semuanya transparansi kita laporan keuangan setiap bulan kayak gitu. Oh, Jadi dan semua sistem kepemilikan efeknya pun kita catatkan resmi di kustodian. Jadi kayak sama kayak ketika kita invest di bursa efek lah ya, ada bank kustodian, ada kustodian sentral efek Indonesia. Jadi benar-benar aman dan legal dan juga berizin di OJK gitu ya platformnya. Jadi memang secure lah, jadi bukan yang iya ya, ilegal atau apapun yang di luar sana, kan banyak banget lagi hits juga tuh yang benar-benar. ilegal kan, kayak gitu sih. Oke. Jadi emang pas banget sama judul kita hari ini ya Mas, anti waswas investasi ala Bizar. Karena di Bizar juga Nah, kalau iya. misalnya mulai berinvestasi itu udah pastinya diawasi sama OJK dan lain sebagainya, jadi udah pasti itu aman. Oke. Nah, yang dari tadi Mas Vincent jelasin itu berarti yang dinamain sama security crowdfunding ya berarti. Benar nggak sih? Iya, betul, betul, securities Oke. crowdfunding. Jadi dulu itu di tahun saya Bishare itu berdiri 2018, belum ada tuh istilah namanya crowdfunding, securities crowdfunding gitu ya. Hmm. Dulu namanya equity crowdfunding gitu. Saya akhirnya duduk bareng sama OJK gitu ya, nyusun peraturannya. Gimana nih cara kita bantuin UMKM gitu ya dengan cara patungan, Hmm. tapi juga aman dan legal gitu ya. Akhirnya bikinlah peraturan gitu ya. Saat ini sudah dari equity crowdfunding udah jadi upgrade jadi securities crowdfunding tadi gitu ya. Jadi bukan Hmm. cuma kita terbitin saham untuk UMKM, tapi juga obligasi atau sukuk untuk project financing gitu. Jadi kita bisa invest ke projectnya UMKM yang udah misalkan dapat project dari corporate, dari BUMN Hmm. gitu ya. Misalkan Telkomsel ada project gitu ya. Nah, vendor-vendornya kan banyak tuh yang butuh modal. Nah, kita bisa bantuin, jadi nggak usah Betul. ikutan tender, ikutan aja udah menang tender gitu ya. Nanti kita bagi hasil sama si vendornya tersebut gitu. Jadi banyak variasi permodalannya yang tentunya ini juga menarik untuk kita invest. Mau kita invest saham jadi pemilik bisnisnya bareng-bareng, ataupun kita invest di project financing aja jadi short term tapi bagi hasil dan lain-lain kepada para investor kayak gitu. Oke. Ini ada yang nanya nama Oh aplikasinya iya, atau siap aku siap. bantuin jawab. Nama aplikasinya itu adalah Bizar sesuai sama yang ada di pin komen kita. Jadi buat kamu yang penasaran, mungkin bisa langsung download aja. Oke, Mas Vincent, berarti ini aku sejujurnya aku masih awal banget di dunia Oke. investasi ya. Dan aku tuh paling baru mulai ikutan coba-coba investasi di reksadana, saham, yang masih Mhm. umum banget lah. Itu boleh dijelasin nggak? Apa sih sebenarnya yang ngebedain si security crowdfunding ini sama investasi di saham ataupun reksadana? Oke, nah jadi sebenarnya investasi di Bishare ini adalah bedanya dengan di saham adalah kita invest di saham juga gitu ya, tapi bedanya sahamnya bukan saham perusahaan publik, bahasanya dan Oke. teman-teman kita investnya adalah di saham dari UKM gitu ya, UKM Hmm. ataupun juga franchise ataupun startup gitu ya, Hmm. memang masih perusahaan private gitu ya, dan fokusnya adalah kalau Hmm. saham kan mungkin kita invest untuk dapat capital gain gitu ya, dari misalnya kita beli harganya let's say 5.000 sahamnya, kemudian kita nanti harganya naik jadi 6.000, kemudian
kita dapat selisihnya gitu, capital gain gitu ya. Nah, kalau di Bisher ini kita sebenarnya fokusnya adalah invest ke yang bentuknya adalah dividen, didapatnya dari dividen gitu ya. Kalau di bursa efek mungkin oke ada dividen gitu ya, tapi kan dividen ini bentuknya adalah ya udah nanti kalau dapat dividen baru dibagikan gitu ya, nggak terlalu utama gitu ya. Mereka fokusnya ke capital gain, kenaikan harga saham ketika dijual gitu ya. Nah, kalau kita bicara UMKM ini kan mereka bisnisnya bisa cash flow basis lah gitu. Jadi kita invest misalkan di toko roti ataupun di swalayan gitu ya. Ya memang udah ada misalkan dapat profit itu bulanan gitu ya. Dan kita ada sistemnya dividen interim. Jadi pembagian fokusnya adalah pembagian keuntungan dari dividen, bentuknya dividen gitu. Jadi kalau kita bicara mungkin kalau teman-teman udah sering ngikutin tentang investasi Mas Ania, itu ada yang namanya pernah dengar namanya Robert Kiyosaki kan. Robert Kiyosaki pernah bilang kalau kita mau bebas secara finansial itu harus membuat passive income yang lebih besar daripada pengeluaran harian gitu. Nah, salah satu caranya adalah kita investasi ke bisnis yang menghasilkan passive income gitu. Nah, salah satunya di sektor real gitu. Sektor real ini adalah di BCR salah satunya. Jadi kita bisa untuk invest ke tadi restoran, kita invest ke laundry, kita barbershop, kita invest ke berbagai macam bisnis gitu ya. Ya nanti kita bisa dapat dividen gitu ya dari bisnisnya tersebut gitu ya, dapatnya passive income karena kita nggak usah ngejalanin bisnis, kita invest saja tiap bulan atau kita bisa lihat laporan keuangan tiap 3 bulan bagi dividen kayak gitu sesuai dengan performance di lapangan gitu. Jadi itu yang bedain dari kita dengan saham di bursa efek gitu ya, memang bentuknya fokusnya lebih banyak capital gain kalau ini lebih ke dividen gitu ya, passive income gitu. Nah, sedangkan kalau reksadana itu kan sebenarnya adalah suatu instrumen untuk kita invest itu diaturin investasinya oleh si manajer investasi gitu ya, yang udah dipaketin misalkan saham, di sana ada obligasi, ada deposito gitu ya, yang dikumpulin yang mereka manajer investasi ini yang pilihin kita nebeng aja gitu, nitip duit lah gitu ya. Nah, bedanya kalau di Bisher ini kita bukan nitip duit, tapi teman-teman itu benar-benar lihat sendiri mau invest di bisnis apa, misalkan tadi Sorcelli gitu ya, kita lagi buka juga Sorcelli atau Zenbu gitu ya, UKM-nya. Nah, itu kita bisa invest sendiri dan taruh sendiri. Oh, saya mau Zenbu di Trans Studio Mall gitu ya. Atau bakso rusuk di Bogor. Nah, itu memang kita invest secara sadar, kita lihat prospektusnya, terus baru, oh saya yakin nih mau invest. Nanti baru invest di sana. Jadi kita tahu sendiri dan bertanggung jawab sendiri terhadap uang yang kita investasikan gitu. Jadi bukan dititipin ke Bisher, oh ya udah Bisher investin gitu. Bukan. Jadi memang direct investment sifatnya. Jadi seperti itu bedanya dari saham dan reksadana bahasanya. Oke. Berarti jatuhnya tuh Mas ketika misalnya aku melakukan membeli sebutannya apa Mas berarti? Kalau misalnya aku memilih berinvestasi. Kan kalau misalnya saham misalnya beli lot gitu. Ya, kita sama sih. Jadi beli saham gitu ya. Jadi ada lotnya juga sama persis gitu ya. Bedanya adalah barangnya aja UMKM, sahamnya sama UMKM gitu. Jadi kita belinya saham juga sih. Oke. Berarti Mas kalau misalnya kayak gitu tiap bulan itu kita bisa mendapatkan ada kemungkinan untuk dapetin dividen terus-terusan ya? Betul. Jadi kita memang melakukan due diligence nih dari bisnisnya tersebut gitu ya, dari sisi finansial, dari sisi legal, kita akan pelajari dulu, kita assess gitu ya. Kalau udah ready dan layak berdasarkan kriteria dari scoring dari Bisher gitu ya, kita pakai teknologi juga bukan cuma manual, tapi kita implement machine learning juga untuk kita bisa tahu nih sebenarnya bisnis ini menguntungkan nggak ya gitu ya secara prediction dan machine learningnya gitu ya, dari data historical dan lain sebagainya. Jadi dibandingkan kita coba-coba bisnis di luar sana, mendingan kita invest di Bisher karena udah dipilihin gitu ya. Walaupun bisa nggak ada risikonya, ada juga gitu ya. Tetap juga ada bisa potensinya juga nggak untung gitu ya tadi. Tapi balik lagi, ini udah kita lakukan assessment dari analis profesional, kita cek semuanya. Jadi kemungkinan besar adalah bisa kita dapatkan keuntungan juga gitu ya pastinya. Dan kita juga dampingin juga bisnisnya, bukan cuma pendanaan, tapi kita jaga ini, kita ada tim khusus untuk pendampingan UKM-nya. Jadi bisa menghasilkan keuntungan. Jadi kita bagi dividen beda-beda, jadi 3 bulan, 6 bulan, atau tahun tergantung bisnisnya sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Nah, tadi Mas Vincent tuh juga sempat nge-mention katanya mulai dari 1 juta aja. 1 juta aja berarti kita bisa punya saham di suatu bisnis ya? Benar nggak sih Mas? Aku sebutannya. Betul. Jadi bisa punya saham di suatu bisnis, ataupun kita, kalau tadi kan saham, ada juga yang obligasi atau sukuk, tergantung kita investnya di project atau di bisnisnya ya gitu. Nah, Mas, mungkin sebagai orang awam nih, aku pasti pengen tahu dong.
Gimana sih cara mulainya kalau misalnya aku pengen beli saham atau berinvestasi di Bizar ketika baru awal banget nih? Mhm. Oke. Nah, sebenarnya sekarang udah gampang banget ya Mbak Sani. Jadi kalau kita buka tadi teman-teman ada yang nanya juga tadi ya tentang Hmm. kita invest caranya gimana di aplikasi Bizier. Iya. Jadi nanti tinggal ketik Bizier BIZHARE di Google Play atau App Store gitu ya. Tinggal download aplikasinya. Kemudian di sana kita bisa bikin akun gitu ya, bikin akun untuk isi profilnya, kemudian foto selfie, KTP gitu ya. Dan juga isi-isi kelengkapan datanya sama kayak kita mau invest di bursa gitu ya. Kita biasa isi kelengkapan data. Kalau biasa kalau di bursa itu kan kita belinya di sekuritas gitu ya. Kita bikin akun di sekuritas. Kalau ini bikinnya di Bizia satu pintu semuanya. Jadi kalau udah daftar nanti tinggal verifikasi dan langsung bisa mulai invest gitu ya. Mereka teman-teman bisa pilih sendiri di sana. Oh tadi saya lagi buka nih misalkan bakso rusuk gitu ya. Kemudian dawet kemayu misalkan atau zenbu gitu ya. Oke, kita pilih mau berapa lembar nih sahamnya. Satu lot misalnya, satu lembar gitu ya. Saat ini kita satu lembar itu 50.000 bahasanya. Jadi kalau kita investasi satu lot itu 500.000 gitu. Nah, tapi minimumnya biasanya sejuta. Jadi begitu kita udah invest gitu ya, nanti transfer ke escrow account. Kita udah kerja sama bank juga. Jadi pendanaannya bukan masuk ke kita tapi ke escrow account gitu ya. Untuk penampungan sementara, di mana nanti setelah terkumpul kita baru serahkan dananya ke pemilik bisnis ataupun ke UKM-nya gitu. Nah, nanti setelah itu setiap bulan bahasa dia dan teman-teman udah invest nih. Oh, saya bisa lihat performance-nya secara bulanan, laporan keuangan, laporan operasional dan bisa tarik dividennya setelah ada pembagian dividen yang tadi tiga bulan, 6 bulan atau setahun gitu ya. Dan nanti teman-teman juga akan dapat bukti kepemilikan efek gitu ya resmi dari Kusir Sentral Indonesia yang bisa kalau teman-teman udah biasa invest saham pasti tahu ada aplikasi akses yang bisa tahu nih saham nya berapa gitu ya atau efeknya seperti apa itu udah terintegrasi juga kayak gitu. Wah, menarik banget ya berarti. Ini mungkin aku mau ngerangkum sedikit nih Mas dari yang aku Hmm, tangkap ya. Jadi ya, mungkin bisa aku ambil dari Zenbu ya. Misalnya ada ya, Zenbu ya, pengen buka di Trans Studio Cibubur. ya, Itu ya, ketika Zenbunya akan buka, itu nanti kan butuh dana untuk pembukaan store-nya tersebut ya. Nah, benar. dengan adanya si Bizar ini, jadi aku orang awam yang mungkin dananya juga belum sebanyak itu untuk punya satu outlet, Ya, itu bisa ikutan mendanai dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kayak barengan gitu ya Mas, bener nggak sih? betul betul. Jadi konsepnya kita ikut patungan misalnya tadi Mbak Sania cuma ya udah Nah, invest deh 500.000 gitu hmm, ya atau sejuta gitu ya. Nanti hmm. di sana Zenbunya kan memang tetap dia juga ada saham di sana 51% gitu ya. Nah, kita tinggal dapat 49%-nya yang dibagi sesuai persentase kita investnya berapa gitu. Jadi semua totalnya 49% itu totalnya 1 miliar lebih gitu ya. Sampai 2 Ah, miliar. Nah, tapi kalau kita di bisnis ini bisa sejutaan gitu. Nah, ini enak banget karena kenapa kalau kita nungguin 1 miliar, 2 miliar dulu kapan kita bisnisnya, bener nggak? iya, iya Nah, bener. ini juga buat teman-teman yang, oh saya udah mulai punya bisnis nih, tapi nggak ada modal. Nah, inilah waktunya kita kerjasama dengan yang terbaik istilahnya gitu ya. Dibandingkan kita bikin restoran sendiri, mendingan kita kerjasama sama Zenbu yang udah 15 tahun di industri, Yang udah punya tahu lah restoran, ya. yang udah tahu gimana operasionalnya, serahkan pada ahlinya, kita invest, dan sekaligus belajar juga, bahasanya gimana caranya sih seorang Zenbu itu bisa ngelola bisnisnya dengan baik gitu ya, laporan keuangan yang proper, gimana caranya bisa tetap sustainable di masa pandemi misalkan dan lain sebagainya. Nah ini yang kita bisa pelajari juga sebagai investor dan kita ya udah kita tinggal pasif aja gitu ya, tinggal bisa lihat performance bisnisnya dan bahkan kita bisa ikut bantuin juga. Yuk yuk ajak teman-teman juga yuk makan di restoran Zenbu kita yang ada di Trans Studio gitu. Oke. Nanti kan untungnya buat kita Ah, juga ya. untuk kita buat kita juga. Jadi omsetnya naik, bayangin itu kalau ada sekarang aja udah ada 500 investor nih, masih berjalan juga pendanaan. Bayangin kalau 500 orang, satu orang ngajak 5 temennya aja ke sana. Berarti Hmm, udah ada 2.000 lebih 500. gitu ya. Lebih yang mereka, wah 2.500 ini menjadi pelanggan gitu. Berarti omsetnya bisa meningkat 5 kali lipat dibandingkan kita invest sendiri gitu. Nah, jadi memang dibantuin juga jadi crowd marketing gitu. Nah, ini konsep yang kita bawa juga di share kayak gitu. Oke, wah menarik banget ya berarti jatuhnya kita ngajakin teman makan, tapi sebenarnya itu bantuin kita juga ya. Iya, Balik benar, lagi ke benar, kita. Oke. benar. Oh wow, berarti mungkin ketika aku berinvestasi di Bizar, selain aku investasi, aku juga bisa sekaligus belajar untuk memulai bisnis nanti ke depannya ya, Mas. Benar, benar. Karena kita udah belajar dari best practice dari brand-brand Iya, yang iya. sudah sukses dan berhasil ekspansi bisnisnya gitu. Wah, menarik banget. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin tentang investasi nih, Mas, di luar Bizar.
Iya, iya, investasi sekarang kan lagi ramai banget ya di Indonesia. Menurut Mas iya, iya, sendiri, iya. iklim investasi di Indonesia tuh kayak gimana sih sekarang ini? Nah, sebenarnya justru di investasi itu makin banyak ya, apalagi di dunia digital sekarang ini. Dulu kan mungkin kita bicara tentang saham, obligasi gitu ya. Kemudian ada yang invest properti gitu ya, ada yang invest franchise gitu ya. Sekarang kan makin banyak ada yang misalkan NFT gitu ya, let's say gitu ya, ataupun Nah, ada cryptocurrency dan lain-lain gitu ya, yang ada teknologi gitu ya. Nah, tapi kita yang penting itu kita ketika kita bicara tentang investasi, iklimnya sebenarnya sangat bagus gitu ya. Maksudnya di Indonesia itu orang itu antusias gitu ya, antusias untuk mencoba hal baru dan juga bagaimana nih kita berinvestasi mengembangkan uang kita gitu. Nah, tapi kebanyakan di Indonesia itu dengan antusiasme yang tinggi gitu ya, kurangnya adalah dari sisi pengetahuannya nih kebanyakan gitu ya. Pengetahuannya akhirnya mereka masuk ke investasi yang mungkin ilegal gitu ya, ataupun lain sebagainya. Nah, itu yang kita juga PR kita bareng-bareng sih gitu ya, untuk bagaimana mengedukasi masyarakat supaya karena mereka itu selalu ada orang di luar sana itu berpikir, oh kalau investasi itu mau cepat untung, nggak mungkin mau cari yang jaminan jaminan mutu lah gitu, jaminan pasti hmm, untung gitu. Nah, iya masalahnya kan ya. di dalam realitasnya nggak ada nih jaminan pasti untung gitu kan. Nah, ada juga kita invest ya, ada resiko juga, ada keuntungan juga gitu. Jadi bagaimana kita nanti lebih ke manage resikonya. Tapi kalau dari sisi ekosistem investasi sendiri, saat ini di Indonesia sudah sangat bagus gitu ya. Apalagi akses ke teknologi semuanya juga sangat bagus dengan adanya banyak pemberitaan yang media-media juga yang bagus gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa menempatkan uang kita ini sesuai dengan goals keuangan kita ke instrumen yang memang sudah terukur resikonya dan juga legal yang paling penting kayak gitu Mbak Sania. Oke, jadi berarti kembali ke si orang-orang yang mau belajar investasinya dulu ya. Siapa nih yang mau berinvestasi dan gimana caranya kamu bisa memilih investasi yang tepat ya. Benar, Jadi jangan benar, sampai benar. apa ikutin investasi tapi ternyata ilegal dan lain sebagainya. Betul, Nah, betul. karena kayaknya sekarang juga udah mulai banyak untuk apa ya? Kita mencari informasi tentang investasi itu udah cukup mudah ya, Mas. Karena aku Benar, sendiri benar. aku nggak ada basic sama sekali dunia perbankan dan kawan-kawannya. Tapi aku bisa mungkin memulai investasi dari lihat-lihat di Instagram, YouTube, sosial media lainnya itu jadi mulai belajar juga, Mas. Mhm. Karena udah mudah itu. Oke. Ya, ya, Nah, ya. kalau dari Mas Vincent sendiri kan kalau kita lihat sekarang tuh banyak anak-anak muda, anak-anak seumuran aku bahkan bahkan aku sempat nemuin ada anak-anak yang belum 20 tahun udah mulai tertarik untuk berinvestasi. Udah mulai apa ya? Pikirannya jangka panjang nih, udah nggak jangka pendek Mhm. aja. Ya, ya. Kenapa sih itu terjadi kalau menurut Mas Vincent? Ya, karena ya tadi ya, dari sisi akses ke informasinya gitu ya, Hmm. kemudian juga apa namanya banyak sekarang dengan sosial media gitu ya. Semua orang ini udah memikirkan nggak seperti zaman dulu lagi yang mungkin bingung nih gimana caranya kita mau kembangin uang, gimana caranya kita mungkin kalau generasi yang sebelum kita gitu ya, mereka berpikir oh ya udah deh yang penting cukup hidup aja gitu ya dari gaji gitu ya. Habis itu nanti mungkin banyak kan cita-citanya, oh saya mau di PNS aja deh, habis itu pensiun dengan nyaman gitu ya. Nah kalau sekarang tuh anak muda, oke, gimana nih caranya supaya saya bisa dapat return sekian gitu. Jadi udah lumayan melek gitu ya anak milenial sekarang, generasi Z sekarang YouTube akses segala macam udah gampang banget gitu ya dengan ada di internet gitu ya. Nah tinggal bagaimana tadi kita bisa mengetahui dan memfilter informasi apa yang benar dan cocok untuk kita dan instrumen apa yang cocok untuk kita gitu. Karena memang semua akses sudah ada di depan mata, tinggal kita yang menentukan sebenarnya mana instrumen yang sebenarnya cocok dengan goals keuangan kita. Kayak gitu sih. Oke, jadi kita harus nentuin juga ya instrumen apa sih yang cocok sama kita. Oke. Benar, Nah, kalau benar. misalnya untuk anak muda yang mungkin baru mau mulai investasi ataupun yang udah mulai tua dan baru sadar kalau misalnya eh, kayaknya investasi cukup penting ya. Kayaknya harus Mhm. mulai nih investasi walaupun mungkin ngerasanya udah agak ketinggalan tapi tetap mau memulai. Hal-hal apa aja sih Mas yang harus diperhatikan ketika Oke. ingin mulai berinvestasi? Oke. Nah, kalau ketika teman-teman mau mulai nih, oh saya mau mulai invest gitu ya. Nah, yang paling penting itu nomor satu adalah kita harus tahu nih tujuan kita berinvestasi itu apa, Mbak Sadia. Gitu ya. Tujuan kita, oh saya mau nanti misalkan kalau anak muda nih, saya mau menikah mungkin masih jomblo nih sekarang gitu ya. Mau nikah gitu ya. Oke, nikah butuh dana berapa gitu ya. Oke, kita kalau kita tabung gitu ya, misalkan dananya butuh menikah 1 miliar contoh ya, atau 500 juta gitu ya. Nah,
gimana caranya kita kumpulin 500 juta kalau dari sekarang. Nah, kalau kita cuma tabung doang gitu ya, ini akan kalah dengan yang namanya inflasi Mbak Sania. Karena kan nilai mata uang akan turun gitu ya. Mungkin harga saat ini kita nanti begitu kita udah punya 500 juta, harga menikah itu udah jadi 1 miliar gitu ya. Atau gimana. Nah itu balik lagi gimana caranya kita punya suatu cara supaya ketika kita nabung 500 juta dan itu bisa berkembang untuk kita bisa mencapai tadi misalkan contohnya menikah tadi contoh. Nah, itu harus ada kendaraannya. Nah, kendaraan itu kan namanya adalah baru tentang instrumen investasi yang mana nih yang kita mau pilih gitu kan. Oke, kita mau misalkan tadi contohnya menikah dalam waktu 5 tahun sampai 10 tahun gitu. Nah, kita harus tentuin dulu nih kita butuhnya dalam jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang gitu ya. Kalau tadi mungkin untuk menikah jangka menengah lah gitu ya, 5 tahun gitu. Ada yang mungkin jangka panjang 10 tahun, 15 tahun untuk yang masih baru mau mulai misalkan first graduate gitu ya. Nah, ini tinggal kita atur nih, oke, instrumen apa yang bisa jangka panjang 10 tahun, 15 tahun, atau 5 tahun gitu ya. Nah, ini baru kita tentukan instrumen yang cocok gitu ya. Dengan goals keuangan itu, kita tarik mundur, kira-kira saya harus nabung berapa ya setiap bulan gitu ya, dari penghasilan gitu ya, dimasukin ke instrumen apa yang begitu kita hitung, tarik ke belakang, itu tarik ke depan itu akan menjadi sesuai dengan angka yang kita harapkan gitu. Nah, instrumen baru kita bicara. Kalau jangka pendek mungkin kita bicara adalah 1 sampai 2 tahun misalnya. Itu mungkin kita cari yang deposito atau reksadana pasar uang gitu ya, yang memang returnnya sesuai dan jangka waktunya dalam 1 sampai 2 tahun cukup oke gitu ya, secara udah cukup oke gitu misalkan. Atau juga kalau kita mau lebih jangka panjang mungkin lebih cocok ke misalkan untuk jangka menengah itu obligasi atau sukuk gitu ya, ataupun yang dua tahunan gitu ya, ataupun yang modelnya jangka panjang 10 tahun gitu ya untuk saham gitu ya, ataupun juga kita mau taruh di yang untuk menghasilkan passive income tadi gitu ya. Kalau goalsnya tadi untuk bisa menghasilkan passive income yang lebih besar daripada kebutuhan harian kita untuk mencapai kebebasan finansial, mungkin harus invest ke bisnis gitu ya. Nah, jadi di Bishare itu salah satu strateginya atau kendaraannya untuk teman-teman bisa lakukan investasi gitu ya. Nah, setelah itu baru deh mulai untuk mengalokasikan gitu ya. Dari setiap bulan berapa persen nih yang kita pakai untuk mencapai kebebasan finansial kita, untuk kita investasikan, berapa yang untuk kita pakai untuk dana darurat misalkan, atau kita pakai juga untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jangan sampai oh udah gaji kita masukin semua nih ke investasi, kita habisin investasi lagi turun gitu ya. Iya, ya. Kayak gitu-gitu juga harus kita perhatikan Jadi gitu. perhatian ya. Kebanyakan orang itu ya udah invest aja, tiba-tiba udah lagi butuh dicairin, rugi karena kan mereka Bener. butuhnya dalam jangka pendek tapi diinvestasi misalnya di instrumen jangka panjang, jadi nggak match nih gitu kan. Jadi ya itu strateginya adalah kita mesti pelajari dulu, tadi ketahui diri sendiri, kemudian sesuai dengan alokasi waktunya, kemudian harus pelajari dulu, kita segala sesuatu itu harus dipelajari dulu. Oh, instrumen ini seperti apa ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, baru kita udah yakin, udah sesuai dengan goals keuangan kita, baru kita invest dan sesuai dengan alokasi budgeting tadi gitu. Jangan invest seluruhnya dan jangan taruh satu investasi di satu keranjang gitu. Jadi kita invest itu sesuai dengan planningnya. Misalkan ada yang masukin ke emas, ada yang masukin ke bisnis, ada yang masukin ke saham, ada yang deposito gitu. Jadi ada reksadana. Jadi kita bisa Bagi-bagi ya. diversifikasi juga gitu ya. Jadi kalau diversifikasi enaknya gini Mbak Sania. Jadi kalau kita invest ada yang naik gitu ya, di satu sisi ada yang turun pastikan. Jadi itu saling balance gitu ya namanya. Kalau kita bicara yang teman-teman investasi saham kan dollar cost averaging gitu ya. Jadi kita bisa tahu instrumen yang naik dan turun, ya udah kita ambil rata-rata. Jadi kurang lebih jadi lebih aman gitu ya, terutama untuk pemula. Kayak gitu sih. Wow, menarik banget. Nah, tadi kan ngomongin jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Kalau dari sendiri tuh maksudnya ke jangka panjang atau jangka pendek sih, Mas? Kalau invest di Bishare itu kan ada beberapa model ya. Jadi kalau investasi di saham yang bentuknya saham tentu jangka panjang masanya. Jadi bisa jadi kan bisnis itu baru kita buka ataupun sudah dibuka tapi masih dalam early stage gitu ya, masih dalam tahap awal. Biasanya dividennya masih belum pasti kan, masih berfluktuatif gitu ya, tergantung dari kinerja bisnisnya. Nah, itu biasanya lebih ke jangka panjang. Walaupun di Bishare ini kita ada sistemnya kayak di bursa. Jadi kalau memang mau exit atau jual sahamnya bisa dilakukan di pasar sekunder nih, dijual ke investor lain untuk bisa dapat modalnya kembali gitu ya, sesuai dengan harga pasar saat itu. Ya, tapi balik lagi ini untuk instrumen jangka panjang karena setahun dibukanya 2 kali nih pasar sekunder, nggak kayak di bursa yang bisa di trading setiap hari gitu. Jadi memang
beda dengan yang di bursa gitu ya. Jadi konsepnya jangka panjang. Tapi untuk yang tadi, kalau kita mau goalsnya adalah untuk bebas finansial, dapat passive income, nah ini tempat yang cocok nih buat teman-teman yang nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah ngerjain bisnisnya, tapi dapat dividen gitu, dapat passive income. Ini tempatnya gitu ya. Kemudian kalau teman-teman prefer untuk yang short term gitu ya, jangka pendek, itu bisa masuk ke yang obligasi atau sukuk gitu ya. Kalau yang syariah mungkin cocoknya di sukuk gitu. Jadi kita kerjasama untuk pembiayaan project. Nah, projectnya ini adalah misalkan sebuah bisnis yang udah dapat proyek daripada corporate tadi atau pemerintah, BUMN. Kemarin kita kerjasama dengan vendornya Indofood, vendornya Unilever, vendornya Telkomsel gitu ya, untuk bisa dapat mereka udah kerjain project, udah tahu nih marginnya berapa, itu yang di-sharingkan. Gitu. Jadi itu jangka pendek tuh 3 bulan atau setahun udah beres, ya udah bagi hasil. Jadi itu bisa balik lagi modal plus imbal hasilnya kayak gitu. Jadi itu bisa untuk yang short term sama medium term kayak gitu. Jadi memang disesuaikan. Jadi kita ada yang untuk yang jangka pendek, menengah sama panjang juga bisa di BCR kayak gitu. Jadi tergantung lagi siapa yang mau berinvestasi dan tujuannya untuk apa ya Mas. Balik lagi ke Benar, situ. Oke. betul. Nah, ngomongin tentang resiko, biasanya ada untung, ada risiko. Banyaknya bilang kayak gitu kan, Mas. Benar, Kalau benar. misalnya aku mungkin atau teman-teman yang baru mulai sebagai investor pemula, gimana sih cara kita menurunkan resiko tidak untungnya? Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melakukan resiko itu ya, kita nggak bisa berharap, oke, semuanya pasti untung gitu. Memang, saya selalu bilang seperti itu gitu ya. Yang kita bisa lakukan adalah kita nggak bisa lakukan yang di luar kontrol kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengkontrol resiko tersebut yang kita bisa kontrol. Caranya adalah kita spread investasinya tadi gitu ya. Yang tadinya kita punya modal 5 juta gitu ya. Nah, teman-teman kalau di Bisher itu contohnya kita bisa invest ke 5 bisnis, sejuta, 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 sejuta. Misalkan sejuta masukin ke Zenbu gitu ya, sejuta masukin ke Baso Nusuk, atau kita mau cari industri lain, misalkan kita masukin ke logistik gitu ya, atau ke Alfamart gitu ya, contohnya. Nah itu kita spread gitu ya. Di satu sisi kemarin misalkan waktu pandemi, itu ada di bisnis kita yang malah bisnisnya bagus gitu ya. Bisnisnya retail misalnya, minimarket. Karena apa? Karena waktu itu pandemi itu orang lebih banyak work from home gitu ya. Akhirnya mereka belanja-belanja lebih banyak gitu. Jadi omsetnya meningkat. Mungkin F&B lagi turun misalnya karena PPKM waktu itu. Jadi waktu pas zamannya 2020 itu agak turun, tapi kalau orang ada di retail juga, oh aman karena dia naik. Jadi bisa balancing gitu. Jadi konsepnya bisa rata-rata. Nah, itu yang sebenarnya cara kita untuk memitigasi resiko gitu ya. Jangan taruh semuanya di F&B aja atau taruh di retail aja gitu ya. Jadi ada kalinya F&B juga bagus ya. Sekarang udah mulai growing nih karena udah mulai naik lagi gitu ya. Iya, PPKM udah mulai turun, COVID juga udah mulai berkurang. Nah, itu udah bergaya lagi karena F&B kan sebenarnya kalau dibandingkan dengan retail mungkin yieldnya lebih gede gitu ya, bisa 20-30%. Kalau retail mungkin 20-an% aja, 15% gitu ya. Marginnya lebih tipis gitu. Tapi cocok untuk ketika kemarin kita pandemik ada bumpernya. Oh ya, banyak di retail deh gitu ya. Kita bisa diversifikasi tadi. Nah, itu strategi yang bagus untuk kita lakukan diversifikasi kayak gitu. Oke. Jadi dibandingin milih satu aja tapi langsung banyak, lebih baik untuk mungkin sebagai pemula coba dibagi-bagi dulu. Ya, Jadi untuk kalau misalnya lagi ada yang untung bisa ikutan untung, tapi kalau ada yang rugi bisa ditutupin sama yang lagi untung ya. benar, benar banget, benar banget. Oke. Nah, terus sekarang kan banyak yang bilang sebelum mulai investasi, aku nih sering banget dapat kata-kata seperti ini. Kalau Mhm, misalnya mulai investasi harus banget punya dana darurat terlebih dahulu. Baru abis mhm. itu baru mulai investasi. Itu sebenarnya gimana sih menurut Mas Vincent sendiri? Oke. Nah, ini sebenarnya ada benarnya juga gitu. Tapi ada yang bisa dibilang ada yang lebih tepat juga gitu. Jadi konsepnya adalah darurat itu penting gitu ya. Saya setuju untuk hal tersebut gitu. Jangan sampai kita investasi semua habis itu ketika kita ada keluarga yang sakit gitu kita nggak bisa biayain karena semuanya lagi di saham misalnya gitu atau lagi jadi di bisnis gitu ya. Nah, itu memang penting gitu ya, setuju. Tapi sebenarnya ada satu strategi juga yang kita lakukan untuk mitigasi hal tersebut gitu ya. Dana darurat oke gitu ya, kita sisihkan. Tapi kalau teman-teman mau ada sesuatu yang tidak terduga, mungkin teman-teman bisa mitigasi pakai insurance misalkan let's say. Gitu ada toolsnya sekarang sebenarnya untuk kita pakai insurance, misal kesehatan segala macam. Jadi yang tanda kutip darurat itu udah kemitigasi lah dengan yang kita sisihkan di sana gitu. Tapi kalau teman-teman juga invest gitu ya,
kan ada orang yang oke saya mau invest pakai hutang gitu ya contohnya. Nah itu juga harus hati-hati gitu ya, karena bisa jadi kalau kita ada utang segala macam, mungkin bunganya tanda kutip jadi lebih gede dibandingkan dengan returnnya gitu. Jadi juga nggak bagus juga kalau kita pakai leverage terlalu besar gitu. Jadi intinya kalau kita mau invest itu baiknya pakai yang sudah kita alokasikan uang dingin gitu ya. Plus juga kita udah punya cadangan-cadangan tadi, ataupun kita mitigasi pakai resiko yang pakai asuransi atau insurans gitu ya, ataupun juga kita sudah melakukan alokasi yang tepat gitu. Jadi begitu kita taruh, ya udah memang itu uangnya memang bukan kita butuhkan dalam waktu terdekat dan juga Uang dingin harus ya make itu. ya uang dingin hitungannya dan juga harus kita make sure adalah jangan sampai kita masih ada cicilan-cicilan yang ternyata kita nggak mau bayar cicilan malah masukin investasi ternyata bunga dari cicilannya lebih gede Iya, sebenarnya dibandingkan kita invest dengan return yang kita harapkan belum tentu juga gitu kan. Jadi memang harus yang sudah kita mau kembangin dan kewajiban-kewajiban juga sudah aman dan terkontrol berdasarkan alokasi keuangan masing-masing kayak gitu. oh menarik banget. Karena dulu aku sempet baca kayaknya di Twitter ada yang cerita, jadi dia mulai investasi tapi pakai uang dari pinjaman online gitu dan ternyata rugi. Jadi dia keteteran. Yang kayak gitu-gitu sebenarnya harus dihindarin ya Ya untuk sebenarnya kalau mungkin itu kalau udah kita benar-benar udah pro gitu ya, udah pro investor, udah benar ya. dihitungan-hitungannya dan udah siap kalau resikonya ternyata bunga atau ininya terlalu lebih besar daripada keuntungannya, udah siap juga ya oke-oke aja itu kan satu tool sebenarnya gitu. Tapi kalau kita mungkin tadi masih pemula gitu ya, itu harus hati-hati banget gitu ya. Ketika melakukan hal seperti itu lebih ke bagaimana kita bisa mengontrol diri juga gitu ya dan juga step by step gitu ya kalau dari pemula langsung seperti itu takut terlalu agresif dan malah hilang gitu ya. Tapi kalau kita lebih terkontrol sedikit demi sedikit, kita lama-lama mulai terbiasa gitu ya. Makanya kita kalau di bisnis itu bisa start dari modal kecil sejutaan gitu ya. Udah kalau sejuta worst case kenapa-kenapa ya udah uang belajar istilah gitu kan. Belajar dapat pengalaman ya udahlah itu yang daripada nanti kalau kita teman-teman bikin bisnis di luar sana 1 miliar hilang semua kalau di bisnis kan 1 juta aja yang misalkan ya udah itu resiko ataupun uang belajar lah kita bilangnya kayak gitu. Oke, jadi emang belajar dulu dari awal aja. Kalau bisa sih yang kecil-kecil dulu modalnya. Ketika udah punya ilmunya, baru coba pelan-pelan naik ya, Mas. Betul, betul, betul. Oke. Nah, ini mungkin aku mau bacain beberapa pertanyaan. Nah, Oke. dan tadi kan aku juga sempat mention ya, kalau misalnya yang nanya itu nanti akan ada penanya terbaik yang akan dipilih untuk mendapatkan merchandise dari Next Step. Jadi kalian banyak aja nih mau nanya. Yang pertama itu dari Pamol Nugroho. Kak, bagi anak muda yang mulai usaha, investasi yang pas apa dan bidang apa? Jadi investasi yang Oke. pas apa sih untuk anak muda yang baru banget pengen mulai? Oke, baru mau mulai gitu ya. Sebenarnya yang paling penting itu tadi investasi ke ilmunya dulu sih. Gitu ya, kita Oke. investasi ke ilmunya dulu karena boleh sebenarnya itu pilihan. Pilihannya ada dua. Satu langsung terjun langsung gitu ya. Habis itu kita belajar dari kegagalan gitu ya, dari real case ataupun kita belajar dari ilmunya. Teman-teman ikut seminar, ikut baca buku gitu ya. Jadi minimum udah dapat bekalnya dulu gitu ya. Tergantung nih teman-teman yang mana yang lebih cocok ke teman-teman gitu ya. Kalau mau belajar langsung di lapangan ada juga yang bisa sukses juga gitu ya dari pengalaman gitu ya. Jadi balik lagi teman-teman strategi belajarnya seperti apa gitu ya. Tapi kita coba dulu kalau teman-teman baru mau mulai itu coba dulu kira-kira tadi yang saya bilang kita tentukan dulu goals keuangannya seperti apa, tahu resikonya itu yang teman-teman ini resiko yang bisa lebih resiko tinggi apa resiko yang menengah apa resiko yang kecil gitu ya untuk kita bisa terima gitu. Nah, kalau udah kita baru tentukan instrumen apa yang cocok buat teman-teman. Tapi minimum sudah pelajari dulu lah bekal-bekalnya, sudah tahu nih instrumennya apa. Kemudian tes dulu, tes dulu, tes dulu, tes dulu. Oh, saya suka yang ini nih. Teman-teman baru mulai lagi, double lagi di sana, lanjut lagi ke sana gitu. Jadi teman-teman udah secara global overview sudah dapat, kemudian tes-tes uji coba gitu ya. Baru kemudian, oh saya suka yang ini, bos saya udah tahu saya mau ini, oke, saya lebih fokus ke sini gitu. Jadi awalnya memang silahkan teman-teman kalau mau pelajari dan mau apa namanya mulai start investing gitu ya. Dan tapi jangan jangan terlalu takut juga akhirnya oh saya jadi terlalu banyak belajar akhirnya nggak action itu juga nggak bagus juga gitu ya. Jadi kita tetap harus start investing bahkan sekarang kan di Vision pun kadang-kadang kita bisa mulai dari 50.000 gitu ya untuk berbagai kita punya voucher-voucher yang bisa teman-teman pakai buat 50.000 udah bisa ikutan gitu ya. Jadi minimum udah ngerasain dulu gimana caranya action gitu ya. Nah, baru teman-teman silahkan mau uji coba mau ke industri apa, ke instrumen apa, itu silahkan di uji cobakan gitu. Yang penting
ya step by step lah seperti itu. Oke, jadi mulai aja dulu dari awal, baru setelah itu diperhatiin nih, mana yang cocok sama kalian. Betul. Oke. Oke, ini lanjut lagi pertanyaan dari Kaptain G81. Ketika memutuskan investasi di crowdfunding, bagaimana jika ada gagal bayar dari pihak peminjam? Oke. Nah, ini mungkin bicaranya tentang obligasi atau sukuk juga ya, karena kan kalau yang saham kan bentuknya adalah kita invest sebagai pemegang saham, jadi konsepnya bukan pinjaman ya. Kalau ini mungkin lebih ke yang tadi obligasi atau sukuk gitu ya, project financing. Nah, biasanya kalau seperti itu adalah ketika kita melakukan assessment, kita udah lihat juga nih, oke, kalau dia Hmm. mengajukan ke kita ini untuk project apa, misalkan tadi projectnya adalah project dari vendornya Unilever misalnya atau yang kita lagi buka ada Abon yang memang di suppliernya Susite gitu. Nah, selama proyeknya itu berjalan dengan baik dan terdeliver dengan baik secara data historical, harusnya berdasarkan pengalaman payernya itu atau yang bayarnya itu juga adalah perusahaan yang cashnya juga lancar. Jadi, oh ya pasti dibayarlah karena perusahaan tanda kutip perusahaan yang cukup oke gitu ya secara keuangan dan cukup besar gitu. Nah, itu jadi mitigasi resikonya. Tapi kalau ternyata terjadi gagal bayar, biasanya kita itu ada yang namanya konsepnya kolateral atau jaminan. Nah, tapi nggak harus kayak di perbankan yang adalah properti, teman-teman. Kalau di kita itu bisa namanya ada corporate guarantee gitu ya. Jadi dia akan ada jaminan dari uang kas perusahaannya untuk menggantikan modal daripada investor. Ataupun juga ada yang namanya giro mundur kalau di kita strateginya. Jadi dia tulis nih, oke dalam waktu 3 bulan saya akan mencairkan total 500 juta plus sebagai hasil jadi 550 juta let's say gitu ya. Nah itu dia udah bikinin giro atau ceknya gitu dikasih ke kita ke BCR sebagai yang pegangin dulu pokoknya saya janji pasti dibayar di bulan ketiga kalau saya nggak bayar nih kamu tinggal datang ke bank cairin duitnya gitu. Nah itu satu cara untuk kita mitigasi jadi kalau ternyata dia lagi apa belum bayar atau gimana kita bisa pakai itu untuk datang ke bank ceknya untuk kita cairin. Nah dengan begitu lebih aman. Kenapa? Karena kalau kita cairin ke ceknya ternyata itu adalah ceknya lagi nggak ada duitnya itu dia bisa di blacklist sama Bank Indonesia gitu dari perusahaannya karena itu cek kosong itu ada undang-undangnya lah gitu ada peraturannya gitu. Jadi itu salah satu mitigasi. Ada juga orang yang memang dia mau ngasih ngasih itu kemarin jaminannya properti bisa juga. Jadi kalau gagal bayar atau apapun ya kita alih-alihkan kepemilikan propertinya. Bisa kita jual, kita bagikan sesuai dengan kepemilikan unit gitu ya kita bilangnya kepada masyarakat gitu kepada para investor. Jadi ya bisa balik juga lah gitu. Tinggal nanti harga jualnya berapa dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi resiko gagal bayar juga ada, tapi kita lakukan mitigasi berlapis tadi ya dari projectnya, kemudian di jaminannya segala macam ya jadi lebih aman gitu. Nah, jadi berarti udah nggak perlu khawatir lagi ya, walaupun mungkin ada risikonya, tapi nggak sebesar itu Hmm, karena dari buzernya itu sendiri juga melakukan mitigasi-mitigasi ya, untuk mencegah hal tersebut terjadi. betul. Oke, ini lanjut lagi pertanyaan dari Ivan MCA Kriet. Dana yang diinvestasikan apakah dapat suatu saat diambil oleh investor? Oke, nah ini kalau kita berbicara tentang saham tadi ya, Ya. saham itu adalah sesuatu yang kalau di Bisher itu setahun itu belum bisa dijual ke investor lain, tapi kalau setelah setahun itu bisa dijual ke investor lain melalui pasar sekunder. Gitu. Jadi konsepnya kayak di bursa, kalau di bursa kan kita beli saham bisa besoknya langsung dijual. Kalau di Bisher itu setahun harus di hold dulu, kemudian nanti bisa dilakukan jual beli saham ke investor lain selama 10 hari kerja di pasar sekunder. Jadi kita bisa jual beli saham. Nanti teman-teman misalkan kemarin beli 1 juta gitu. Ternyata bisnisnya bagus, ada yang mau beli 1,1 juta gitu ya. Nah, itu bisa dijual 1,1 juta dan melalui platform BCR juga. Jadi bisa dapat udah dapat dividen setahun, kemudian dapat untung 100.000 dari hasil penjualannya juga capital gain gitu. Itu bisa gitu. Ataupun teman-teman lagi BU nih butuh cepat ya udah dijual harganya 900.000 tapi udah dapat dividen setahun gitu ya jadi bisa juga uang modalnya balik tergantung teman-teman nawarin ini berapa ke investor lain gitu jadi jawabannya bisa nggak ditarik kembali bisa tapi ada waktunya nggak bisa setiap saat kita oh saya mau invest besok saya mau tarik lagi itu nggak bisa karena kita nggak trading yang setiap hari kayak di bursa efek gitu tapi kalau yang bentuknya obligasi atau sukuk tergantung dari jangka waktunya tadi misalkan 3 bulanan nah itu udah balik tuh modalnya gitu nanti tinggal teman-teman udah balik modalnya mau reinvest lagi di project lain atau mau invest ke saham itu bisa banget gitu tergantung dari keputusan teman-teman kayak gitu. Oke, tapi kalau misalnya untuk sebagai permulaan, aku pengen investasi itu misalnya 1 juta nih, itu bisa Mhm. kapan aja atau ada saat-saat tertentu ketika pasar sekunder dibuka?
Kalau kita mau invest itu kita bisa invest di perusahaan yang udah lagi tanda kutip IPO gitu, yang lagi menawarkan. Misalnya tadi ada Hmm. Zenbu itu lagi ongoing IPO gitu. Sebenarnya konsepnya. Jadi kita bisa beli pada saat dia lagi buka penawaran. Setelah penawaran terpenuhi habis itu close. Nah, berarti kita nggak bisa ikut lagi di Zenbu yang itu. Kita tunggu dia buka pasar sekunder kalau mau beli di saham yang itu. Nah, Hmm. kalau kita mau beli saham lain masih ada. Misalkan tadi kita buka short selling. Nah, itu kalau selama short selling masih buka, itu kita bisa invest di cabang yang itu. Kalau enggak, berarti gimana? Kita tunggu ada cabang lain yang dibuka atau kita nunggu pasar sekundernya dibuka setelah setahun. Kayak gitu. Jadi emang pada waktu-waktu tertentu ketika lagi emang open untuk founding ya. Kalau misalnya enggak emang belum bisa juga. Oke, Betul. menarik banget. Ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Aku mau bacain satu pertanyaan lagi, yaitu dari Oke. Nabila Azia Ayu. Kalau kita jadi investor, minimal berapa bulan baru bisa kita dapetin dividennya, Kak? Ini kayaknya pertanyaan yang banyak banget ditanyain nih sama teman-teman. Mhm. Oke, nah untuk dividennya sendiri itu beda-beda teman-teman kita bisa baginya itu tergantung dari kesepakatan di awal gitu. Misalkan di Hmm. awal nih kita buka itu oke kita bagi di tiap 3 bulan nih setelah bisa berjalan. Nanti itu namanya dividen interim yang kita udah sepakati modelnya 3 bulanan bagi dividen. Kalau memang Oke. terjadi keuntungan gitu, udah dapat untung dan memang dia udah Hmm. tahu dia rencananya 3 bulan nanti dapat 3 bulan. Ada juga yang bisnisnya, oh saya maunya 6 bulanan nih baginya karena biasa 6 bulan itu saya lagi buat bayar supplier segala macam jadi cashnya kepake. Jadi 6 bulan baru saya sisihkan untuk bagi dividen. Itu bisa banget gitu. Jadi tergantung dari bisnisnya dan biasanya ketika teman-teman nanti buka di aplikasi Bizher ada tulisan ini jangka waktu pembagian keuntungan. Ada yang 3 bulan, Hmm. 6 bulan atau setahun misalnya tergantung dari bisnisnya itu sendiri kayak gitu. Oke. Wah, aku ngobrol-ngobrol kayak gini menarik banget nih. Aku jadi malah pengen ikutan. Abis ini kayaknya aku download Bizar buat cari tahu deh. Buat mulai Siap, investasi. siap. Boleh, Biar boleh, boleh, lumayan boleh. juga berarti ya. Boleh, Oke, boleh, boleh. tertarik banget sama Silakan. Bizar. Ini bagian tertarik juga nih sama Bizar. Aku baru tahu soalnya ada investasi seperti ini. Jadi kayaknya menarik nih untuk aku cari tahu lagi, untuk aku mulai juga. Oke. Nah, tadi seperti yang aku udah bilang Mas Insan, kalau misalnya ada dua penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah merchandise dari The Next Step. Aku akan membacakan nih siapa aja pemenangnya. Jadi pemenangnya dari pertanyaan tadi itu ada dari @ivan mca friend. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada Pamol Nugroho. Selamat untuk kedua pemenangnya. Fix invest di Bizar ini katanya. Yang di Wih, kolom komentar. Ini siap. pada tertarik untuk invest di Bizar nih, Mas. Mantap, mantap. Silakan, Oke. silakan. Selamat untuk kedua pemenang kita ada Pamol Nugroho dan juga Ivan Fred. Nanti dihubungin atau mungkin boleh menghubungi dari tim The Next Dev di Instagram message-nya buat nanti klaim hadiahnya. Oke. Nah, aku mau nge-infoin juga nih sama teman-teman semua kalau live kita hari ini udah berakhir, Mas. Tapi ternyata banyak banget informasi yang bisa kita dapetin dari Mas Vincent nih. Mas Vincent, thank you banget hari ini udah nyempetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama aku. Dan ini mungkin teman-teman juga di rumah jadi pada punya ini ya informasi tambahan tentang investasi khususnya dari Bizar itu sendiri. Siap. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman semua kalau mau informasi lebih detailnya lagi tentang Bizar bisa langsung dikepoin Instagramnya Mas Vincent dan juga Instagramnya Bizar ya Mas berarti. Boleh, boleh. Jadi bisa di Instagram saya nanti bisa juga ke Instagram Bisya di @bisya.id gitu ya. Teman-teman kalau mau nanya lebih lanjut nanti DM aja, saya coba bantu jawab juga gitu ya. Teman-teman juga Hmm. tadi yang penasaran mau download silakan di aplikasi Bizzer gitu ya. Kita lagi buka banyak penawaran menarik lah untuk bisnis-bisnis. Silakan dicek dulu sebelum ya semakin tertarik nih buat mau invest kayak gitu. Benar, benar, benar. Oke, ini ada yang bilang katanya eh, telat untuk joinnya. Nanti abis ini akan aku save live-nya di Instagramnya di Next Step. Jadi kalau misalnya telat bisa langsung tonton aja di sini karena ulangnya tentang obrolan aku sama Mas Vincent hari ini. Mas Vincent sekali lagi thank you banget untuk waktunya.